kita bakal pillow talk lagi nih. Nah, kemarin tuh gue udah bahas mengenai cara ke Australia yang pertama kali gue lakukan, dan itu ngabisin 25 juta. Jadi kalau kalian belum nonton video itu, silahkan tonton dulu gimana gue ke Australia pakai work and holiday visa. Nah, tahun 2015 saat gue menggunakan work and holiday visa, gue tuh bener-bener dalam mindset harus maksimalkan pendapatan dalam 1 tahun. Jadi gue tuh kalau bisa kerja sebanyak-banyaknya. Biar kenapa? Ya biar punya tabungan dan nanti gue bisa jadiin modal di Indonesia. Karena gue belum tahu tuh banyak informasi juga kan. Akhirnya gue kerja dalam 1 tahun itu, alhamdulillah pendapatan kotor gue tuh 680 jutaan. Nah, setelah dipotong pajak, biaya hidup, itu adalah di tabungan sampai 350 juta bersih. Dan itu juga gue keliling beberapa negara karena gue seorang backpacker. Terus gue mikir-mikir lagi, kayaknya lebih nguntungin gue tinggal di Australia. Secara minum aja tuh gratis pakai air keran gitu. Di Indonesia gue beli minum aja yang botol gede 5.000, 2 botol 10.000. Sehari berapa botol gitu, belum sebulan. Wah, ini cukup mahal biayanya. Ya gue mendingan di Australia dong, minum gratis gitu. Terus pendapatan juga gampang banget didapat di sini, asal mau kerja apapun di Australia tuh gampang. Jadi akhirnya gue mutusin untuk sekolah, dan ternyata untuk sekolah itu gue bakal keluar duit kurang lebih 100 juta. Nah, pertama-tama gue harus nentuin dulu gue mau kuliah di mana dan gue mau ngambil jurusan apa. Karena dari awal gue tinggal di kota Darwin, ya udah gue cocok aja sama Darwin gitu. Gue nggak tergiur untuk tinggal di kota-kota besar, kota-kota metropolitan. Terus gue pertimbangkan untuk student visa itu gue butuh 100 juta dan gue harus bisa nunjukin kemampuan finansial gue di tabungan sekitar 400 juta. Nah, gue udah punya 300 jutaan, tapi kan kepotong ini itulah ya. Akhirnya kebetulan orang tua gue tuh baru mau minjem duit ke bank gitu buat membeli mesin produksi. Akhirnya dapatlah dia sekitar 200-an juta. Gue bilang, lu hold dulu ya, jangan dulu beli nih. Gue butuh untuk ngurusin student visa kurang lebih 1-3 bulan. Nanti gue balikin lagi duitnya gitu. Jadi duit gue plus duit orang tua ada sekitar jadinya 600-an juta di tabungan buat saldo bahwa gue memiliki kemampuan finansial untuk sekolah di Australia. Sebenarnya saldo yang dibutuhkan tuh 450-an juta udah cukup. Jadi nggak mesti 600. Cuman ya gue punya waktu itu ada di saldo tabungan 600. Dan nanti itu biar bisa lebih meyakinkan lah ya. Pada saat itu student visa tuh gampang banget guys. Jadi dulu tuh lu datang pakai turis visa nih, modal 10 juta 20 juta. Terus lu pergi ke Australia, udah di Australia lu ganti ke student visa itu bisa banget. Tapi sekarang tuh udah nggak bisa lagi. Jadi dulu lu bisa kuliah di sini di Melbourne tuh cuma modal 50 juta, 60 juta, 40 juta. Tapi sekarang tuh udah nggak bisa lagi. Nah, gue sendiri sekolahnya di Charles Darwin University. Ini kampus yang bagus di Darwin. Jadi memang persyaratannya sangat-sangat lengkap gitu. Kemudian duit yang bakal gue keluarin itu cuma 100 juta ya guys ya. Tapi di tabungan gue harus mampu nunjukin minimum punya 400 juta.
cuman yang kepake 100 juta. Jadi nanti kalau visanya udah granted, gue bisa ambil selebihnya dan gue bisa gunakan. Setelah gue memutuskan untuk kuliah di Charles Darwin University ngambil jurusan masak, akhirnya gue menghubungi agen pendidikan. Nah, agen pendidikan itu bakal ngebantu bagaimana kita nanti ngurus ini itu, surat apa yang harus dikumpulkan, dokumen-dokumen apa yang harus dikumpulkan. Dan itu gratis ya guys ya. Karena si agen ini tuh dia bakal dapat bonus dari sekolahnya. Gratis guys. Jadi enak banget, ya udah manfaatin aja lah ya. Lagian kita juga nggak tahu kan bagaimana ngurus ini ngurus itu gitu. Meskipun sebenarnya bisa banget kalian urus sendiri, tapi kan pertama kalian harus daftar ke kampus, harus ini itu gitu. Tapi kalau pakai agen student ini, dia punya banyak sumber informasi dan juga contoh-contoh dokumen-dokumen yang harus kita bikin. Itu gue struggling untuk IELTS karena syarat IELTS-nya itu gue harus punya 5,5. Sekarang untuk student visa jurusan apapun syarat IELTS-nya 6 guys. Jadi memang lu harus banyak belajar bahasa Inggris. Terus gue harus bikin statement of purpose, alasan kenapa gue mau ngambil kuliah jurusan itu. Itu pun ada template-nya, ada contohnya. Jadi kita bisa ngikutin juga contohnya gitu. Terus paspor, KK, KTP, transkrip nilai, ijazah, akta lahir segala macem harus dikasih. Nah, setelah semua lengkap dokumen, si pihak agen bakal daftarin kita ke sekolahnya. Nah, di situ gue harus bayar 1 semester 70 jutaan waktu itu. Plus gue harus beli asuransi 16 jutaan karena kuliah gue bakal 2,5 tahun. 16 juta, jadi asuransinya itu wajib banget. Nah, di awal-awal ini gue udah keluar uang IELTS, tes IELTS 3 juta. Kemudian translate dokumen, kebetulan dari agen pendidikan gue gratis. Terus bayar kuliah 70 juta, bayar asuransi 16 juta. Nah, gue udah bayar semuanya, terus akhirnya gue keterima di kampus itu tanpa ada tes wawancara, tes masuk gitu, gak ada ujian-ujiannya. Gue keterima dan langsung lodge visa, mengajukan visa student. Itu bayar 7 juta waktu itu, sekarang 17 jutaan. Oke. Terus setelah kita lodge visa, tinggal melakukan medical check up. Itu 1,5 juta. Fokusnya ke TBC, HIV, sama hepatitis. Nah, kalau nggak ada itu semua, lu aman lah ya. Kemudian setelah itu visa gue granted setelah medical check up. Dan setelah visa granted, gue tinggal bisa narik duit yang tadi 600 juta di tabungan. Gue balikin ke orang tua. Dan gue juga daftarin emak bapak gue untuk daftar haji gitu. Duitnya dari gue. Kemudian gue beli tiket ke Australia 3 juta ke Darwin. Dan gue beli mobil di Darwin 60 juta biar enak mobilitas gue kemana-mana kerja. Terus gue juga dapat kos-kosan cukup murah selama jadi student di ruang tamu, tapi disekat dan memang itu ruang tersendiri gitu. Jadi enak banget. Jadi itu tuh ruangan tapi nggak ada pintunya. Nah, kita kasih gorden aja. Oke. Terus udah gitu gue menjalani aja perkuliahan sambil kerja 2,5 tahun dilewatin. Dan setelah itu gue lulus sekolah. Setelah lulus sekolah, jadi selama kuliah itu kita boleh kerja. Jadi semua biaya kos-kosan, makan, biaya sekolah itu bisa gue cover dari hasil kuliah gue, hasil kerja gue.
Dan bayar kuliah itu sebelum semester dimulai. Jadi semester 1 tadi udah dibayar 70 juta. Nanti masuk semester 2 kita harus udah bayar di awal gitu. Nah setelah lulus kuliah gue dapet visa kelulusan. Dan saat visa kelulusan itu gue melakukan skill assessment. Dan setelah skill assessment kelar, gue bisa mengajukan permanent resident 190 skill nominated visa. Jadi gue sekarang pegang skill nominated visa 190 dan gue juga eligible untuk ganti warga negara kalau mau. Oke, tapi gimana menurut kalian? Ganti warga negara jangan. Nanti kita bahas visa-visa yang lainnya. Kalau ada masukan, ada saran, ada kritik, langsung aja tulis di komen. Atau ada pertanyaan apapun, tulis di komen. Dan nanti gue bakal bales dengan video lagi. Oke? Kalau ngetik terlalu panjang guys. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You're the best.